Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah yang sangat berbahagia, di pagi hari yang sangat cerah ini, suasana yang sangat luar biasa ini, saya menyapa semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merasakan nikmatnya iman wal Islam, juga nikmat-nikmat yang luar biasa, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan suatu kehidupan yang sangat luar biasa di dunia ini. Tidak lain dan bukan adalah kita bisa menjalankan sebuah ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, mari kita senantiasa berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang diutus Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menyampaikan risalah Islam, risalah yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan risalah itu, dengan Islam yang kafah itu, kemudian Islam menjadi pemimpin dunia, dan Islam menjadi sebuah din yang agung, yang mulia. Subhanallah. Oleh karena itu, kita sebagai penerus perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya untuk senantiasa melakukan, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tetap istiqomah untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar umat merasakan betapa besar karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam yang sempurna itulah yang kemudian kehidupan kita di dunia ini akan mendapatkan sebuah kesejahteraan dan keadilan. Tapi jika Islam diterapkan secara sempurna, tentunya sebaliknya akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sempit dan kehidupan yang jauh dari Islam. Oleh karena itu, mari kita tetap bersabar dan bersabar untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini harus meyakini, yaitu tentang apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua umat Islam bahwa nantinya setelah kehidupan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah naungan pertolongan di yaumil akhir. Subhanallah. Dan ini khusus ditujukan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillah ila dhilli. Yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil
Wasababun nasa'i fi ibadillahi azza wa jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun tadhum ra'atun dhatu mansibi wa jamali. Faqala inna khufullah. Wa rajulun tasaddaqa bistaqfadi faqfaha la ta'lama simalhu wa yunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dakhala khayyan qadat ainah. Jadi ada 7 golongan yang nantinya akan Allah berikan naungan di dalam naungannya pada hari yaumah la dzilla illa dzillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi pada hari yaumil akhir nanti sungguhnya hari yang sangat mengerikan. Semua manusia berkumpul di padang besar untuk mengharapkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu naungan. Termasuk ada 7 golongan yang akan Allah naungi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Subhanallah. Semoga kita kalau dijadikan Allah menjadi pemimpin di dunia ini, itu pemimpin yang adil. Apa kriteria pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil adalah mereka yang selalu memberikan hak-haknya kepada umat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau menjalankan keadilan sesuai dengan Islam. Itulah pemimpin yang adil yang sebenarnya, yang akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada manusia, tentunya dengan landasan Islam. Subhanallah. Sebagaimana dulu ketika Umar bin Khattab melihat keadaan masyarakat yang tidak mampu untuk makan, Pak Umar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil makanan dan diberikan kepada rakyatnya yang tidak mampu untuk makan. Langsung diberikan sendiri tanpa orang lain. Subhanallah. Itu karena ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, dan amalnya sangat luar biasa. Akan diminta Allah pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Subhanallah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang beribadah sepanjang masa dalam kehidupannya. Masya Allah. Kemudian seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu mengingat masjid, selalu memberikan masjid untuk kemajuan Islam. Subhanallah. Dan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak wanita cantik untuk berzina, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanallah. Kemudian seorang yang sedekah, memberikan sedekah, tetapi tangan kirinya tidak mengerti apa yang dikatakan ke kanannya. Kemudian yang ke-7 adalah seorang yang berpikir kepada Allah di waktu sunyi, kemudian bercucur air matanya. Nah, ini di antara 7 golongan yang nantinya akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk bagian dari 7 golongan ini.
Kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi seorang pemuda yang beribadah kepada Allah SWT semasa hidupnya. Jadi nikmat kehidupan kita di dunia ini dari kecil sampai balik kita tetap beriman, menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun masjid-masjid yang sangat luar biasa di sekeliling kita. Masjid sebagai tempat untuk membina umat menjadi masjid yang barokah, masjid ilmu untuk memberikan pemahaman, memberikan sebuah ilmu. Subhanallah. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.